dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nama-nama lain biasanya digunakan untuk menyebut gagasan pokok, yaitu 1. Gagasan utama, 2. Pikiran pokok atau pikiran utama, 3. Ide pokok atau ide utama, sedangkan yang keempat, topik utama. Sedangkan nama lain dari nama gagasan pendukung disebut 1. Gagasan tambahan, ide pendukung atau ide tambahan, pikiran pendukung atau pikiran tambahan, kalimat-kalimat penjelas atau paragraf penjelas, sedangkan yang kelima, topik uraian. Gagasan pokok adalah ide atau yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Fungsi lain gagasan pokok ialah membantu untuk mengembangkan suatu alur tulisan didukung dengan gagasan penjelas. Letak gagasan utama dari ide pokok terdapat dalam kalimat utama, bukan kalimat pertama. Kalimat utama bisa di awal paragraf atau deduktif, bisa di akhir paragraf atau induktif, bahkan di awal dan di akhir paragraf atau campuran. Ciri-ciri ide pokok: 1. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelas. 2. Ada yang pendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Cara menentukan ide pokok. Adapun untuk cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yaitu mengetahui mana kalimat utama dan ciri yang paling menonjol adalah bersifat umum. Selain gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah ide tambahan, uraian, atau informasi pelengkap yang disampaikan untuk menjabarkan ide pokok. Jika ide pokok hanya disampaikan satu kalimat utama, maka ide pendukung bisa disampaikan dalam banyak kalimat. Kadangkala gagasan pokok juga diperjelas menggunakan gambar, tabel, grafik, kurva, atau bentuk infografis lainnya. Nah, kita harus mampu membuat kalimat-kalimat penjelas untuk menjabarkan gagasan pokok berdasarkan ilustrasi yang kita lihat. Perhatikan apakah ada suasana, aktivitas, atau pesan lainnya yang bisa kita ganti dan kaitkan dengan gagasan pokok sehingga paragraf memiliki informasi yang utuh dan lengkap. Gagasan pokok atau gagasan pendukung sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat utama, sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Perlu diketahui dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Mari sama-sama kita lihat dalam contoh paragraf. Sebelum kita lanjutkan gagasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal
karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dan bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan grafik. Perhatikan dalam paragraf tersebut, gagasan pokok terdapat di awal paragraf atau deduktif, yaitu wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Sedangkan gagasan pendukung atau kalimat penjelas adalah mulai dari kalimat jenis yang paling terkenal sampai kepada kalimat terdiri atas tuding dan grafik. Contoh paragraf berikut. Menjaga kebersihan sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak, Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Gagasan pokok dalam paragraf tersebut terdapat di akhir paragraf atau deduktif, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Sedangkan gagasan pendukung atau kalimat penjelas adalah mulai dari kalimat menjaga kebersihan sampai menjaga kebersihan sekolah. Contoh yang terakhir, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang terdapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan karena dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran baik dengan cara yang menarik. Pemerintah juga sering menggunakan warga sebagai media informasi. Misalnya dengan menggelar wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Terakhir, meski semakin jarang wayang-wayang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Gagasan pokok dalam paragraf tersebut terdapat di awal dan di akhir paragraf atau disebut namanya campuran, yaitu semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang terdapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Sedangkan gagasan pendukung atau kalimat penjelasnya adalah semua kalimat-kalimat selain kalimat gagasan pokok. Perhatikan cara menggunakan lembaran kertas dalam penulisan tugas teks laporan hasil observasimu. Tulislah judul di bagian atas tengah lembaran kertas. Setiap di awal kata dimulai dengan huruf besar atau kapital kecuali kata depan atau preposisi dan kata penghubung atau konjungsi. Misalnya preposisi di, ke, dari, pada, dalam, dan lain-lain. Contoh konjungsi dan, yang, dengan, serta, tatkala, dan lain-lain. Dari judul spasi 1 ke bawah, kemudian mulai dengan alinea baru. Alinea baru 1,5 cm sampai 2 cm, berarti bisa 1,6,
1,7, 1,8, dan 1,9 cm. Tapi kita sepakati 1,5 cm saja. Dari paragraf pertama ke paragraf kedua tidak perlu spasi, langsung dengan alinea baru. Begitu seterusnya dengan paragraf berikut. Jangan lupa setiap paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Buatlah paragraf tersebut dengan gagasan pokok bervariasi, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Berikan tanda gagasan pokok pada setiap paragraf. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.